Saya Muhammad Fidra Ikral dari mahasiswa Wangka PGSD ingin mewawancara Ibu, dan ini ada teman saya. Saya Ahmad Arif Fadila, mahasiswa PGSD juga. Oke, selamat datang di Kelapa II Wetan 03. Nama saya Ismayati, saya selaku pimpinan Kepala Sekolah di SDN Kelapa II Wetan 03. Yang pertama itu, bagaimana kultur sekolah SD 0 KDW 03 pagi, Bu? Seperti apa karakteristik umum peserta didiknya, Bu? Baik, kita mulai dari itu aja ya, dari umumnya. Lokasinya terletak di Jalan Masuk Nurul Hidayah, masuk Kelurahan Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciracas. Ini terletak di posisinya di dalam lingkungan masyarakat. Itu untuk lokasi sekolahnya. Sekolah ini termasuk sekolah adiwiyata, jadi yang diunggulkan adalah lingkungannya terdiri dari banyak tanaman hijau, pokoknya semua bentuknya hijau. Untuk guru-gurunya terdiri dari sekitar 26 personil, itu terbagi menjadi beberapa 18 guru kelas, sisanya adalah guru bidang studi dan teknik. Terus siswa terdiri dari 513 siswa, itu yang berada sekitar lokasinya di wilayah sekitaran sekolah sendiri. Terus kalau untuk karakteristik siswa itu bermacam-macam ya, kita tahu macam-macam siswa. Dari yang normal bahkan anak ABK pun ada di sini. Kita dari kelas 1 sampai kelas 6 mempunyai anak berkebutuhan khusus. Jadi dari yang karakteristik yang biasa sampai yang luar biasa, bahkan yang hiperaktif pun ada. Cukup seperti itu. Oke. Pertanyaan poin yang kedua itu, lalu bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di sekolah ini, Bu? Tugas dari kepala sekolah itu apa dan wakil kepala sekolah itu apa, Bu? Oke. Mulai dari struktur, kita strukturnya yang tertinggi adalah kepala sekolah, lalu di bawahnya adalah wakil kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 1 bidang kesiswaan, yang 1 lagi bidang kurikulum. Lalu di bawahnya ada bendahara sejajar dengan operator. Karena di SD tidak ada tata usaha, jadi tendiknya hanya 1 operator. Lalu ada garis kerjasama dengan komite sekolah, perwakilan dari orang tua siswa. Lalu di bawah strukturnya itu terdiri dari guru kelas, setelah bendahara dan operator ya. Ada guru kelas mulai kelas 1 sampai kelas 6, guru bidang studi, dan yang terakhir adalah caraka. Caraka itu penjaga, kalau zaman dulu dibilangnya penjaga, sekarang caraka. Dan caraka itu ada juga satpam, ya, kita satpam 1. Lalu tugas kepala sekolah. Tugas kepala sekolah sebenarnya banyak. 1, selain sebagai kita ditunjuk sebagai pimpinan dalam 1 instansi, juga kita sebagai motivator, pemberi motivasi kepada guru-guru dan siswa, sebagai fasilitator yang menyiapkan fasilitas dan sebagainya. Fasilitator, ada manajerial, kita yang mengatur semua kegiatan, memanage semua kegiatan di sekolah. Selain itu masih banyak lagi seperti inovator. Pokoknya istilahnya kalau dalam struktur kita itu di depan leader ya, leader membagi tugas habis sebenarnya kepada teman-teman kita di bawah. Nah, yang kedua ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum
itu biasanya menyiapkan semua perangkat kegiatan pembelajaran atau pelaporan jadi berkaitan dengan kurikulum, baik buku 1, buku 2, buku 3, itu Wakaster yang menyiapkan. Lalu nanti dia akan membantu guru-guru untuk menyiapkan bahan pembelajarannya seperti itu. Jadi semua yang pegang adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Lalu yang kesiswaan, semua kegiatan siswa itu urusannya wakil bidang kesiswaan, mulai dari program kegiatan, mau ekskul, mau intra, ekstra dan sebagainya, itu Wakaster bidang kesiswaan. Jadi kalau kurikulum menyiapkan semua perangkat yang ada hubungannya dengan guru, dengan sekolah. Kalau kesiswaan menyiapkan semua perangkat yang berkaitan dengan siswa seperti itu. Oke? Lalu ada poin yang ketiga, Bu, bagaimana implementasi peraturan dan tata tertib sekolah ini, Bu? Oh ya, oke. Peraturan di sini semua siswa dan guru semua memiliki peraturan masing-masing. Mulai dari peraturan mulai kita masuk, bagaimana KBM harus belajaran dan sebagainya. Semua peraturan kita tempel di tempat-tempat strategis yang bisa dilihat baik guru maupun siswa, dan itu dilaksanakan dengan baik. Apabila tidak dilaksanakan, kami pasti memberikan panis atau hukuman, ya sanksi. Pasti itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, pasti akan mendapatkan sanksi. Jadi dalam pelaksanaannya, implementasinya sini selalu dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada hambatan seperti itu. Oke, sudah lanjut. Ya. Ini ada pertanyaan yang keempat, Bu. Bagaimana identifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah seperti upacara bendera, rapat, briefing, Bu? Oke. Kita jelaskan satu persatu ya. Mulai dari upacara bendera atau upacara-upacara peringatan. Kalau setiap Senin itu kita melaksanakan upacara bendera mulai dari jam 6.30 sampai dengan sekitar 1 jam, paling lama 1 jam, paling cepat setengah jam. Itu dilaksanakan setiap hari Senin karena ini ada 2 sekolah, jadi kita bergantian. Misalnya seminggu ini KDW 3, minggu depannya KDW 6. Pelaksana petugasnya adalah dari siswa sendiri. Itu. Jadi guru atau kepala sekolah hanya sebagai pembina upacara. Semua yang melaksanakan adalah siswa. Kalau dalam peringatan hari-hari besar, itu ada juga yang melaksanakan, yang menjadi petugas adalah guru. Contohnya pada hari peringatan 25 November, hari guru, itu biasanya guru. 17 Agustus biasanya guru. Jadi ada momen-momen di mana guru sebagai petugas upacara seperti itu. Ada lagi tadi? Apalagi udah gitu ya? Rapat. Oh ya. Baik, rapat di KDW 3 dilaksanakan rapat rutin itu setiap 1 bulan 1 kali, tiap tanggal 30. Kalau tanggal 30 itu tidak tanggal merah. Kalau tanggal merah itu pasti kita mundur sekitar tanggal 29 atau 28. Tapi kalau briefing dilaksanakan tiap hari, pagi dan sore. Pada saat tatap muka ya, tidak saat seperti ini. Tapi saat seperti ini pun kadang-kadang melalui Zoom atau Google Meet kita kadang-kadang melakukan briefing. Ya, dan briefing itu atau rapat ada juga yang dadakan. Dadakan itu misalnya ada sesuatu hal penting yang kita harus laporan, yang kita bisa ada kejadian-kejadian tak terduga, itu kita bisa lakukan kapanpun itu. Jadi kalau briefing rutin pagi dan sore, kadang pagi atau sore, kadang-kadang bisa dua-duanya. Kalau rapat rutin 1 bulan 1 kali, tapi ada rapat dadakan atau briefing dadakan, itu tak terduga. Oke. Nah, terus pertanyaan kelima, bagaimana identifikasi kegiatan-kegiatan rutin seperti ekstrakurikuler? Terus ekstrakurikulernya apa aja, Bu? Dilakukan di hari apa? Oke. Baik, di sini ada ekskul, saya coba itu ya, telah dari Senin. Berarti itu PBB dilaksanakan pada sore hari 1 minggu 1 kali. Maaf, bukan Senin, berarti besoknya mau Senin, berarti setiap Jumat. Itu mulai dari itu. Lalu pramuka
Pramuka diadakan setiap hari Rabu, penggalang siaga pagi, penggalang siang. Pagi itu sekitar dari setengah 7 sampai sekitar 1 jam. Kalau penggalang siangnya itu yang melatih adalah kakak-kakak pembina dari luar, bukan dari sini. Lalu ada tari seni tari itu dilakukan setiap hari Kamis itu, tapi hanya beberapa siswa yang memilih ekskul tari saja, jadi tidak semua. Itu hari Kamis itu juga kita manggil pelatih dari luar. Lalu ada Marawis itu yang melatih adalah guru agama kita sendiri. Lalu ada sebenarnya sih bukan kalau dibilang termasuk ekskul, bukan juga. Jadi kita melatih anak-anak untuk menanam tanaman toga dan sebagainya. Itu juga menjadi suatu kegiatan yang termasuk positif gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus ini ada pertanyaan ke-6, bagaimana praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah ini, Bu? Seperti misalnya membaca, tadarus, terus kayak ada melakukan infak gitu. Oke. Untuk pembiasaan membaca kita menyebutnya pembiasaan literasi. Literasi saat tatap muka kita melakukannya hampir setiap hari. Literasinya ada literasi membaca, ada mendengarkan cerita, ada namanya circle time. Circle time itu anak-anak berkeliling, lalu satu anak entah itu dia mau bercerita, entah itu dia mengidentifikasi benda seperti itu. Terus ada puisi. Jadi semua yang berkaitan dengan literasi itu kita laksanakan setiap hari. Jadi ada tertulisnya, ada lisannya. Itu yang pertama, yang pembiasaan baiknya. Lalu di hari Jumat kita ada pembiasaan berdoa, lalu tadarus bersama, lalu ada ceramahnya gitu. Nah, infak adanya di situ di hari Jumat. Ya, jadi Jumat itu dari pagi kita sudah berkumpul di lapangan. Anak-anak duduk dengan rapihnya, itu sekitar 1 jaman kita di lapangan. Lalu pembiasaan yang lain adalah pembiasaan cuci tangan. Jadi ada tempat-tempat di mana anak-anak nanti berlatih cuci tangan. Lalu ada juga berlatih gosok gigi. Tapi gosok gigi itu kita ada kerjasamanya dengan puskesmas. Mereka biasanya datang, anak-anak sudah menyiapkan pasta gigi, sikat, dan air minumnya. Lalu pembiasaan yang rutin kita lakukan adalah senyum, sapa, salam. Itu ya Mas ya? Oke. Ada lagi? Sudah cukup. Semoga jawabannya memuaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sama-sama. Baik Bu, terima kasih telah menerima wawancara kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.